Oke, jadi kali ini kita akan lihat laporan-laporan di Accurate POS. Nah, jadi untuk di server saya login sebagai kasir saja ya. 654321. Oke. Nah, untuk mulai shift, nah kali ini saya mulai shift saja dengan uang 1 juta seperti biasa. Nah, 1 juta saya klik lanjut. Nah, di sini saya pilih sebagai frontliner atau waitress ya. 147369. Oke. Nah, sekarang mulai shift tanpa uang kembalian karena yang pegang adalah kasir. Nah, sekarang di sini kita bisa lihat untuk laporannya. Nah, kalau kita lihat di waitress ini dia tidak bisa mengakses laporan. Nah, coba di kasir. Nah, misalnya kasir dia bisa mengakses laporan. Nah, jadi ada laporan dengan pelanggan ya seperti itu, biaya juga seperti itu. Nah, ini kasir bisa. Nah, tetapi di waitress atau frontliner sendiri tidak bisa. Jadi, misalnya kita memperbolehkan frontliner untuk melihat laporan, sekali lagi kita harus masuk ke dalam Accurate Online ya. Nah, jadi di sini di Accurate Online di bagian Accurate POS. Nah, ini ada pengaturan POS. Nah, jadi di pengaturan POS itu, nah kita cari cabangnya dulu, misalnya cabang Jakarta. Nah, lalu di sini klik di ubah pengaturan POS. Nah, setelah ubah pengaturan POS, nah selanjutnya kita akan klik di bagian ini ya karyawan, lalu di bagian tambah peran ya. Nah, tambah peran ini kita klik. Nah, di daftar yang hijau ini ya, daftar hijau, lalu cari yang frontliner. Nah, di sini barulah kita kasih untuk misalnya dia bisa mengakses riwayat transaksi, akses laporan ya seperti itu. Tapi kalau untuk konfigurasi printer, cabut perangkat jangan ya. Nah, oke lah, misalnya dia bisa ubah pesanan. Nah, supaya kalau misalnya ada customer yang mau minta tambah atau customer yang mau minta dikurangi, nah ini dia bisa ubah dan membatalkan pesanan. Tetapi pembayaran jangan, sebab pembayaran ini untuk kasir. Nah, apakah dia bisa merubah harga, melihat stok atau memberikan diskon ya tergantung ya. Nah, yang jelas mengelola karyawan tidak bisa karena ini bagiannya supervisor. Nah, mencatat biaya keluar. Nah, tentu tidak juga karena kasir yang akan catat biaya keluar ya seperti itu. Kalau untuk konfigurasi printer dengan cabut perangkat jangan. Kalau konfigurasi printer ya sebaiknya jangan karena sudah ditentukan. Nah, kalau sudah seperti itu ya tinggal klik simpan ya. Nah, klik simpan, lalu di bagian sini kita tinggal klik di pesanan baru ya, di pesanan baru klik di sini untuk sinkronisasi. Nah, pilih sinkronisasi. Jadi biar supaya sinkronisasi itu berjalan. Nah, kalau sudah sinkronisasi berjalan, nah baru dia bisa lihat nanti di laporannya. Nah, oke. Coba kita selesai shift ya, misalnya saya selesai shift. Nah, saya simpan saja. Nah, sekarang saya coba masuk lagi dengan Kisrun 147369 ya. Nah, mulai shift, lanjut. Nah, kita lihat apakah dia sudah bisa akses laporan atau belum. Nah, riwayat ya. Nah, ini riwayat penjualan masih belum. Oke, coba saya keluar dulu ya. Nah, saya keluar. Nah, saya keluar, saya pastikan keluar semua dulu. Nah, ini Accurate POS juga saya keluar. Nah, coba saya periksa settingannya lagi ya. Nah, settingannya lagi di Jakarta. Nah, ini oke, saya simpan dulu ya. Nah, simpan dulu. Coba saya perhatikan di cabang Jakarta. Di sini oke, saya lihat di tambah peran. Nah, tambah peran apakah untuk frontlinernya sudah berubah? Nah, oke, sudah ya. Seharusnya dia sudah bisa untuk ini ya. Nah, untuk melihat mengakses laporan, mengakses riwayat transaksi dan juga oke. Nah, seharusnya sudah bisa. Nah, coba saya klik yang retur dulu ya. Nah, ini retur pesanan artinya pengembalian pesanan. Nah, ini juga tergantung apakah Anda mau kasih atau tidak ya. Nah, saya simpan. Setelah cek retur tadi. Nah, sekarang saya ke Accurate POS. Nah, saya akan login lagi dengan Kisrun
147369. Nah, di sini ya. Oke. Jadi memang sudah tidak bisa untuk melihat laporannya. Oke. Jadi walaupun kita sudah buat, dia bisa melihat laporan, tapi ternyata di sini tetap dia tidak bisa lihat laporan sebagai frontliner ya. Sebagai frontliner dia tidak bisa melihat laporan. Coba kita cek sekali lagi ya. Kita cek sekali lagi di pengaturan pos cabang Jakarta ini, ditambah peran atau oke, kita lihat ya, misalnya di frontliner. Oke, seharusnya sudah bisa ya, seharusnya sudah bisa. Nah, coba sekarang saya tes misalnya untuk memberikan dia biaya, mencatat biaya yang keluar ya. Nah, kita klik simpan. Dia sudah bisa mencatat biaya yang keluar. Coba kita sinkronisasi data ya. Nah, oh iya, sorry, sinkronisasi harus lewat Accurate ini ya, sorry. Harus lewat server, bukan lewat klien. Nah, jadi sinkronisasi data harus lewat servernya, bukan lewat kliennya. Oke? Nah, sekali lagi ya. Nah, kalau sudah komplit, kita coba lagi. Kita lihat di sini. Nah, coba saya akhiri sip. Saya klik simpan saja. Saya coba login lagi ya. Oke. Mulai sip. Nah, mulai sip, lanjut. Nah, kita lihat di sini. Nah, sekarang sudah bisa ya. Jadi salahnya saya tadi, saya sinkronisasinya di klien, seharusnya sinkronisasinya di server. Jadi sebenarnya tidak berpengaruh ke sini ya. Jadi yang untuk peran karyawan di pengaturan pos ya. Nah, ini kita untuk frontliner atau waitress-nya ya, saya kosongkan kembali yang mencatat biaya keluar ya. Nah, retur juga dia tidak boleh. Nah, jadi kalau retur harus hubungi supervisornya. Nah, seperti itu. Dia hanya bisa untuk mengakses riwayat transaksi dan laporan saja. Nah, klik di situ, klik simpan, lalu sinkronisasinya di sini ya. Nah, di servernya, bukan di kliennya. Oke? Nah, seperti itu. Jadi sinkronisasinya di sini. Nah, oke ya. Kalau dia sudah selesai, seharusnya biaya yang ada di sini akan hilang ya. Nah, biaya akan hilang. Coba kita saya sinkronisasi. Nah, sudah tidak ada lagi ya. Jadi tidak perlu keluar juga, sebenarnya tidak masalah. Nah, tinggal sinkronisasi di sini. Maka kita lihat ya, biaya sudah tidak ada lagi, hanya ada laporan saja. Nah, jadi laporan ini ada laporan penerimaan. Nah, ini ada berbagai laporan ya. Nah, laporan-laporan ini bisa di print. Jadi tinggal klik di sini lalu print atau download PDF. Nah, jadi kalau kita mau print juga bisa. Waktu print nanti ada pilihan mau printernya ke kasir, ceker atau dapur. Jadi misalnya saya mau ke ceker. Saya klik ceker, maka tengahnya ini yang akan keluar ya. Nah, saya klik. Nah, ini laporannya. Nah, jadi ini laporan-laporan yang bisa Anda akses ya. Laporan untuk karyawan juga ada ya. Nah, ini dia. Laporannya sudah lengkap. Nah, ini bisa Anda sort tanggalnya. Jadi, mau tanggal hari ini atau tanggal dari tanggal kapan atau custom. Nah, itu juga bisa ya. Dari tanggal berapa sampai tanggal berapa juga bisa. Oke? Jadi sampai di sini sudah cukup jelas ya. Nah, cara penggunaan Accurate POS pada Resto.